Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiska Rahmawati dengan NIM 002 ingin mempresentasikan UTS peralatan tambang. Soal yang pertama yaitu dalam pertimbangan pemilihan peralatan tambang, jelaskan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada sistem penambangan. Jenis penambangan yang pertama ada tambang terbuka, memerlukan peralatan berat seperti ekskavator, bulldozer, dan dump truck untuk menggali dan mengangkut material. Yang kedua ada tambang bawah tanah, memerlukan peralatan seperti bor, truk, bawah tanah, dan sistem ventilasi untuk memastikan keselamatan dan efisien. Yang kedua ada metode penambangan. Metode penambangan konvensional menggunakan alat manual dan semi otomatis cocok secara area kecil. Metode modern menggunakan teknologi canggih seperti robotika dan otomasi yang membutuhkan peralatan khusus. Setelah itu ada skala operasi. Operasi besar memerlukan peralatan dengan kapasitas besar, sedangkan operasi kecil dapat menggunakan peralatan yang lebih sederhana. Setelah itu ada kondisi geologis, jenis dan sifat material yang akan ditambang, misalnya batu keras atau lunak, yang mempengaruhi jenis peralatan yang digunakan. Setelah itu ada keamanan dan keselamatan. Pemilihan peralatan harus dipertimbangkan standar keselamatan kerja untuk melindungi pekerja dan mencegah kecelakaan. Yang terakhir itu ada efisien dan produktivitas. Peralatan yang dipilih harus mampu meningkatkan efisien proses penambangan dan produktivitas secara keseluruhan. Yang B itu ada satuan operasi penambangan, ada karakteristik lokasi, karakteristik deposit, parameter tambang, satuan operasi, dan sistem penambangan. Yang pertama itu ada karakteristik lokasi, yaitu ada ketinggian, variasi suhu, curah hujan, tipe dataran, ketersediaan listrik, kemudahan akses, ketersediaan pekerja terlatih, pasokan suku cadang. Yang kedua itu ada karakteristik deposit, lapisan tanah penutup atau kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilan lereng, sudut lereng alami. Kedua itu ada batu bara atau biji, ketebalan sifat fisik, lapisan tipis, itu ada ketebalan tingkat konsolidasi. Setelah itu ada hidrologi. Yang terakhir ada prometis material, tingkat abrasivitas, sifat lengket, bobot isi, dan pengembangan. Setelah itu ada paramen, yaitu ada batas lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi, target pengembalian modal, ketersediaan dana operasi. Setelah itu ada satuan operasi penambangan, tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan tahap pendukung. Setelah itu ada operasi produksi, tahap-tahap yang memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi mineral atau batu bara berupa siklus produksi. Setelah itu ada operasi penambangan, yaitu tahap-tahap yang mendukung siklus produksi. Soal yang kedua yaitu jelaskan yang saudara ketahui tentang teknik pemuatan dan penggunaan scraper. Pertama itu ada definisi scraper. Scraper adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkut material tanah atau biji dari suatu lokasi lain. Alat ini sering digunakan dalam pekerjaan tanah dan penambangan. Kedua itu ada prinsip kerja scraper. Scraper memiliki bagian pemuatan yang dapat mengangkat material dari permukaan. Saat bowl terisi, alat ini dapat bergerak menuju lokasi tujuan dan membuang muatan. Setelah itu ada tahap pemuatan. Yang pertama ada persiapan lokasi, pastikan area kerja bersih dan siap untuk memuat. Kedua itu ada pengaturan posisi, tempatkan scraper di posisi yang tepat untuk memuat material. Setelah itu ada penggunaan scraper dalam penambangan. Pertama ada efisiensi, scraper efektif untuk mengangkut material dalam jarak pendek hingga menengah, terutama di area yang sulit dijangkau oleh alat berat lainnya. Yang kedua ada fleksibilitas. Alat ini digunakan dalam berbagai kondisi tanah untuk berbagai jenis material, termasuk tanah, pasir, dan biji. Setelah itu ada biaya operasional. Meskipun biaya awal penggunaan scraper mungkin tinggi, alat ini dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang karena efisiennya dapat membuat dan mengangkut material. Yaitu ada kombinasi dengan alat scraper sering digunakan bersamaan dengan alat berat lainnya seperti bulldozer dan truk.
untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam proyek penambangan. Yang terakhir itu ada aplikasi khusus. Selain dalam penambangan, scraper juga digunakan dalam proyek konstruksi penggalian dan pengolahan tanah. Yang kedua yang B ada komponen dan penggunaan grader. Komponen penggunaan grader itu ada blade leaf childer, ada blade, ada rear well, drawbar leaf cleader, reaper, cup, handlam, fornwell. Setelah itu ada penggunaan grader. Yang pertama ada perataan permukaan. Grader sering digunakan untuk meratakan permukaan tanah sebelum pengaspalan jalan, membantu menciptakan permukaan yang halus dan seragam. Setelah itu ada pengolahan drainase. Alat ini dapat digunakan untuk membentuk saluran atau kemiringan tanah air mengalir dengan baik dan mencegah genangan. Yang ketiga itu ada pemuatan jalan. Dalam pembangunan jalan, grader berfungsi untuk mempersiapkan fondasi dengan meratakan tanah dan memindahkan material. Setelah itu ada penggarukan. Dengan aksesoris penggaruk, grader dapat menghancurkan lapisan tanah keras atau berbatu untuk mempermudah pemuatan dan pengangkutan material. Setelah itu ada pembuatan area parkir. Grader juga digunakan untuk mempersiapkan area parkir dengan meratakan tanah dan memastikan permukaan yang rata. Yang terakhir ada perawatan jalan. Grader sering digunakan untuk memelihara jalan yang sudah ada, meratakan kembali permukaan yang menghilangkan lubang atau ketidakrataan. Yang ketiga itu menjelaskan siklus operasi dan komponen dari peralatan tambang sertakan dengan gambar di bawah ini. Pertama ada doser. Siklus operasi doser yaitu ada persiapan awal, pemeriksaan kondisi mesin dan sistem hidrolik. Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan aman untuk digunakan. Memastikan bahan bakar dan pelumas cukup. Yang kedua ada mobilitas. Pemindahan bulldozer ke lokasi kerja, mengatur posisi bulldozer untuk memulai pekerjaan. Ketiga itu ada mengoperasian. Menjalankan bulldozer untuk melakukan pekerjaan seperti penggalian, meratakan tanah, atau memindahkan material. Pengoperasian alat dengan kontrol yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setelah itu ada komponen dozer, yang utama ada badan, struktur utama yang mendukung semua komponen lainnya. Kedua ada mesin, sumber tenaga bulldozer biasanya mesin diesel dan yang menggerakkan semua sistem. Yang ketiga itu ada transmisi, menghubungkan mesin dengan sistem penggerak, mengatur kecepatan dan torsi. Itu ada roda penggerak, bagian yang mendukung sistem roda gigi dan truk, memberikan traksi dan stabilitas. Yang ketiga ada truk, rantai logam yang memungkinkan bulldozer bergerak di berbagai jenis medan. Yaitu ada blade, bagian depan bulldozer yang digunakan untuk menggali, meratakan, atau memindahkan material. Yang terakhir ada sistem hidrolik. Mengendalikan gerakan blade dan komponen lainnya, memberikan daya untuk mengangkat dan menurunkan pisau. Yang B ada hidrolik excavator. Siklus hidrolik excavator yaitu ada persiapan awal, melakukan pemeriksaan profesional pada mesin sistem hidrolik, memastikan semua cairan, bahan bakar, oli, dan cairan hidrolik cukup dan dalam kondisi baik. Yang kedua ada mobilitas, menggerakkan eksavator ke lokasi kerja, mengatur posisi stabilitas alat, biasanya dengan menggunakan stabilitas. Yang ketiga ada penggalian, menggunakan ember untuk menggali tanah atau material lainnya. Menyesuaikan sudut dan kedalaman penggalian sesuai kebutuhan. Setelah itu ada komponen hidrolik excavator. Yang pertama ada boom lengan utama berfungsi untuk mengangkat bucket dan mengarahkan ke lokasi yang diinginkan. Setelah itu ada stick terletak pada boom dan bucket berfungsi untuk memperpanjang jangkauan penggalian. Setelah itu ada bucket, alat penggalian yang digunakan untuk mengambil material seperti tanah atau batu. Setelah itu ada cabin, tempat operator mengendalikan alat dilengkapi dengan panel kontrol. Setelah itu ada roda rantai, bagian bawah yang memungkinkan eksavator bergerak di atas tanah, termasuk train and roller. Setelah itu ada mekanis yang memungkinkan cabin dan lengan. Eksavator berputar 360 derajat, memungkinkan fleksibilitas gerakan. Soal yang keempat yaitu jelaskan siklus operasi dan sistem penggerak peralatan tambang, sertakan dengan gambar di bawah ini. Yang pertama ada dump truck. Siklus operasi memeriksa kondisi kendaraan termasuk mesin, rem, ban, dan sistem hidrolik. Memastikan bahan bakar pelumas cukup.
Mobilitas menggerakkan dump truck ke lokasi pengembalian material. Memastikan rute yang dilalui aman dan dapat dilalui. Pengisian material atau loading. Pengisi dump truck dengan material menggunakan alat berat seperti eskavator atau loader, memastikan muatan terdistribusi dengan baik agar stabil saat perjalanan. Setelah itu ada sistem menggerak dump truck, yaitu ada mesin diesel menghasilkan tenaga besar untuk menggerakkan dump truck yang berat, terutama di area tambang yang menantang. Setelah itu ada transmisi otomatis menyalurkan tenaga mesin ke roda agar dapat bergerak dengan optimal di medan kasar. Setelah itu ada suspensi meningkatkan stabilan kendaraan saat bergerak di medan batu bara atau tanah yang tidak rata. Setelah itu ada roda dan ban. Roda besar dan ban berprofil tinggi membantu traksi dan stabilitas di permukaan tambang. Yang B itu ada front end loader. Front end loader memiliki siklus operasi menggali atau memuat material. Front end loader menggunakan buket besar di bagian depan untuk menggali atau mengambil material dari tanah. Yang kedua itu ada mengangkat material atau lifting. Setelah terisi, buket diangkat untuk dibawa ke tempat pembuangan atau truk mengangkut. Setelah itu ada pembuangan material atau dumping. Buket dimiringkan untuk menumpahkan material di lokasi tujuan. Kembali ke posisi awal, loader kembali ke area penggalian untuk melanjutkan siklus. Yang terakhir yaitu ada sistem penggerak front end loader. Yang pertama ada mesin. Biasanya digunakan mesin diesel yang menyediakan tenaga untuk semua fungsi loader. Kedua itu ada transmisi menghubungkan mesin dengan sistem penggerak. Transmisi dapat berubah otomatis atau manual, tergantung pada model dan spesifik loader. Yang terakhir ada sistem hidrolik. Menggerakkan buket dan komponen lainnya, sistem ini menggunakan cairan untuk memindahkan tenaga dari mesin ke akuator hidrolik, memungkinkan gerak angkat dan turunkan buket. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.